Shinta News and Talk. Wacana pemerintah mengkonversi kompor gas menjadi kompor listrik menuai pro kontra di masyarakat, meskipun wacana tersebut masih akan diimplementasikan tahun 2023 mendatang. Kementerian SDM sudah memulai membagikan kompor listrik secara gratis ke masyarakat, di mana konversi kompor gas menjadi listrik ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara pada biaya impor gas. Apakah kebijakan ini akan efektif? Dan bagaimana sikap pemerintah untuk tetap menghadirkan gas murah bagi masyarakat? Kita akan jumpai pengamat ekonomi energi dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Jaka Aminata. El Shinta News and Talk. Kami kembali undang Anda, silakan bergabung bersama kami pendengar jika ingin berbincang dan juga berpendapat berkaitan dengan konversi kompor gas menjadi kompor listrik. Silakan Anda bisa bergabung via telepon 021 586 9000 dan juga pesan singkat 081 180 6543. Pak Jaka, ini kebijakannya meskipun tertunda ya, tidak tahun ini karena memang ada pernyataan dari Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang belum tahun ini, tapi akan diuji-cobakan di Bali dan Solo. Ada sekitar 200.000 rencananya kompor listrik yang akan diberlakukan. Kira-kira ini bagaimana Pak Jaka? Tapi sebelum saya ke Pak Jaka, saya juga akan sapa dulu, juga bergabung bersama kami juga ada anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Selamat siang Pak Ramson. Selamat siang Mas Junior. Ya, ada juga Pak Jaka Aminata ya. Pak Jaka, selamat siang Pak Jaka. Selamat siang Mas Junior. Ya, saya ke Pak Jaka dulu ya Pak Ramson. Ini berkaitan dengan kebijakan ini, kira-kira bagaimana nih Pak Jaka mengamatinya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut hemat saya, sebenarnya ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Ya, salah satunya adalah pemerintah itu sebenarnya harus meyakinkan pada masyarakat luas. Ya, itu hal yang pokok tuh. Bagaimana cara pemerintah meyakinkan? Meyakinkan itu dengan cara apa? Meyakinkan itu berarti dengan kesiapan kebijakan yang ada, kemudian juga bagaimana meyakinkan kepada stakeholder. Itu adalah dua hal yang sangat penting. Yang kedua, kalau kita melihat kenyataan maupun realitas yang ada, bahwa mungkin bagi golongan ekonomi menengah dan atas itu tidak masalah, tetapi bagi golongan ekonomi kecil itu merupakan masalah, dan itu kita tahu semua. Dan kebijakan di bidang energi itu bukan kebijakan yang sekonyong-konyong menurut saya ya. Dalam konteks teori maupun policy itu merupakan kebijakan menengah dan jangka panjang. Jadi kalau kebijakannya hanya 1 tahun ini, 2 tahun ke depan, itu merupakan kebijakan yang tergesa-gesa. Dan saya yakin pemerintah tidak melakukan hal ini secara tergesa-gesa. Karena apa? Kalau kita lihat tentang sumber daya listrik atau sumber pembangkit listrik Indonesia, itu sebagian besar, 85% masih menggunakan energi fosil. Jadi mungkin jangan sampai bertolak belakang dengan kebijakan yang ada. Satu sisi kita menghemat untuk biaya impor, kemudian yang kedua kalau kita berkaitan dengan kualitas lingkungan dan sebagainya, tetapi sumber utama masih menggunakan fosil, jadi itu menurut saya ya harus dipikirkan ulang. Kemudian kalau kita bicara ke depannya, bicara tentang ketersediaan gas, bagaimana proses dan sebagainya, ya kita harus melihat. Jadi mungkin kebijakan ini bukan kebijakan yang coba-coba, dan saya yakin pemerintah tidak melakukan kebijakan coba-coba, tetapi hemat saya itu harus dilaksanakan atau harus dikaji ulang, terutama di kota yang besar, bukan hanya sekedar di Solo, kota kecil ya, harusnya di Jakarta, Medan, dan kota besar lainnya yang notabene masyarakatnya, mohon maaf, mungkin jauh lebih modern di dalam menggunakan alat, terutama penggunaan alat dapur. Jadi itu merupakan hal yang sangat urgent ya, dan potensial. Jadi kalau sekedar di kota kecil seperti Solo atau Bali sebagai destinasi pertama wisata, menurut saya kurang pas ya. Jadi itu harus dikaji ulang itu. Sebagai contoh misalnya, coba bayangkan pedagang bakso, kemudian warung-warung kecil dan sebagainya, tiba-tiba dari gas pindah ke listrik. Nah, bagaimana dia mencolokkan listriknya? Pun demikian juga, itu merupakan bahan khusus pemerintah untuk melihat kebijakannya. Apakah kebocoran penggunaan listrik di jalan-jalan untuk penggunaan restoran, rumah makan yang mungkin pengenaan pajaknya tidak tepat dan sebagainya, itu harus dikaji ulang. Karena itu merupakan potensi pajak. Nah, kalau hanya sekedar coba-coba kemudian dalam jangka pendek, saya yakin dari sisi kebijakan maupun teori yang ada, khususnya di bidang penyediaan energi, itu agak menyalahi norma-norma yang ada. Karena kalau kebijakan energi
itu harus menengah, terutama jangka panjang, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Kemudian untuk dari gas listrik, konsumsi daya listrik yang digunakan itu sangat besar sekali. Beda sekali kalau kita menggunakan gas. Mungkin secara size, ukuran dan sebagainya itu bisa kita ukur secara normal kehidupan sehari-hari. Tetapi begitu kita menggunakan listrik, jadi alatnya harus menyesuaikan. Nah ini tipologi culture budaya masyarakat Indonesia harus diperhatikan, dan saya yakin ini butuh pengkajian yang luar biasa dari SDM. Demikian. Sementara terima kasih, Mas. Ya, berarti ada beberapa hal tadi ya, tapi saya beberapa sangat menyoroti yang penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Kemudian juga tadi Pak Jaka menyampaikan Solo, Bali kurang pas ya. Ini kenapa dikatakan kurang pas, Pak? Kurang pas karena satu, Solo adalah kota kecil. Mengapa kita tidak ambil kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang sekalian? Karena di situ pola tipologi rumah tangganya kita ambil yang kelas menengah ke atas. Kalau dari menengah ke atas itu sedemikian sulitnya, atau mengubah kebiasaan dari gas ke listrik sedemikian susahnya, terutama mungkin ada lonjakan tagihan listrik dan sebagainya, membuat mereka kaget. Mengapa kok kaget? Karena kalau kita lihat satu unit kompor itu minimal 1.200 bahkan mungkin mencapai 2.000 watt. Nah, ya, padahal masyarakat sekarang baru 450-900 ya buatnya ya. Iya, betul. Itu kebanyakan. Nah, kalau kita lihat Solo itu sebagai kota kecil, menurut saya ya kurang pas ya. Baik. Itu hanya opini saja, hanya opini, pernyataan pendapat. Tetapi kalau pemerintah memang yakin mereka akan melakukan itu, terutama di sektor energi harus dilakukan kebijakan energi dalam jangka panjang. Tidak bisa hanya serta-merta tahun depan, 2 tahun lagi. Saya kira itu merupakan kebijakan yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena sumber daya utama pembangkit listrik di Indonesia 85% adalah dari energi fosil. Kita tidak bisa serta-merta meninggalkan batu bara. Itu sebagai contoh, itu di depan mata dan nyata itu. Sehingga kalau kita lihat ke depan, ya penyediaan ya selama pemerintahan Presiden Jokowi 35.000 megawatt itu bagaimana? Karena sampai hari ini kalau kita cek ya di Jawa Bali itu adalah terbesar, sebesar 18.000 megawatt. Lainnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang paling kecil. Itu tentunya di Jawa Bali pun kita harus cermati penggunaannya. Mengapa memilih Bali? Saya yakin pemerintah karena alasannya 35.000 megawatt itu consist of Bali Island atau Pulau Bali. Jawa di dalamnya itu sebesar 18.000 megawatt. Nah tentunya pemerintah ingin melakukan bukan uji coba menurut saya, sehingga menurut saya penelitian di lapangan sehingga tidak lagi mengukur ulang bentuknya seberapa besar kemampuan masyarakat, tetapi pemerintah sudah melaksanakan kajian tertentu bagaimana supaya tidak memberatkan masyarakat. Nah ini kan kita bicara masyarakat, kita bicara rakyat tidak pada golongan tertentu, sehingga kebijakan 35.000 megawatt tersebut bisa sampai sasaran. Demikian, Mas. Baik, sebelum ke Pak Ramson ya, saya akan ke pendengar dulu. Ada Bu Yati di Pejaten ini bergabung. Bu Yati silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Yati. Selamat siang Bapak-bapak narasumber. Begini ya Pak ya, kalau pemerintah tetap ngotot memaksakan harus masyarakat harus pakai kompor listrik, ini diberi pilihan aja Pak, mana yang mau, mana yang enggak. Jangan dipaksakan, jangan diwajibkan harus kompor listrik, jangan juga Pak. Saya kan kalau ada yang mau, dia enggak tuh nggak apa-apa, itu hak mereka, kalau itu kan pilihan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang ya Bu Yati di Pejaten menyampaikan diberikan pilihan ya. Sebelumnya ada lagi pendengar, setelahnya ada pendengar lagi yang bergabung ya, ada Pak Imam di Tangerang. Pak Imam silakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya silakan Pak. Ya mohon izin Pak, ini rakyat biasa mau berpendapat ini Pak. Ya sama rakyat biasa Pak, silakan Pak. Iya Pak, jadi kalau sebagai masyarakat yang biasa-biasa ini Pak, kalau melihat kebijakan ini sangat-sangat luar biasa. Karena yang pertama, betapa pemerintah ini sangat tidak memikirkan tentang kondisi realitas yang ada di lapangan. Karena jangankan masyarakat yang kelas bawah Pak, ya ibaratnya saya pun kalau bisa disebut yang kelas menengah lah Pak, itu aja menggunakan kompor listrik aja masih berpikir 2 kali Pak. Kenapa Pak berpikir 2 kali Pak? Iya Pak, pasti soal tagihan listrik itu yang pertama. Terus kedua,
kalau kita berpikir lebih mendalam dan agak kritis Pak, apa sebenarnya tujuannya pemerintah overlist kan pasti ada bohirnya Pak, dalam tanda kutip dia beli di mana, suppliernya Pak. Siapa suppliernya? Nah, suppliernya itulah yang akan bermain-main dengan margin atau selisih harga, dan itulah yang akan ditempatkan oleh yang bermain-main itu Pak. Kalau saya masyarakat secara kritisnya ke sana. Kenapa? Mestinya pemerintah harusnya berpikir mengenai optimalisasi gas Pak. Tapi ternyata sampai sekarang pun tidak ada Pak. Jadi gas negara pun nggak ada. Harusnya itu yang ada di perut bumi itu disalurkan ke rumah-rumah. Dan itu kalau di luar negeri semuanya melakukan itu, bukan membuat kebijakan kompor listrik. Saya mau tanya Pak, di dunia ini ada nggak Pak kebijakan kompor listrik Pak? Nggak ada Pak, hanya di Indonesia Pak yang sangat luar biasa di negeri Konoha Pak. Nanti juga tanyakan ke Pak Jaka yang sudah biasa keliling dunia ini ya, juga Pak Ramson juga nanti. Iya Pak, oke. Saya sih baru di Singapura sama Malaysia Pak, tapi ya saya kira itu kebijakan yang irasional lah Pak, dan sangat tidak masuk akal buat rakyat Pak. Oke, yang jelas itu tadi, uangnya kemana untuk pasti membeli kompor listrik itu pasti ada selisih harga Pak. Itu aja Pak ya. Pak. Terima kasih ada dua pendengar, ini ada Ibu Yati dan juga Pak Imam ya. Mungkin sebelum ke Pak Jaka karena sudah ada Pak Ramson, kita akan tangkap itu dulu Pak Ramson selaku anggota Komisi 7 DPR, Pak Ramson Siagian ya. Pak Ramson, saya melihat beberapa anggota DPR dari fraksi Gerindra ini juga banyak yang kemudian menyampaikan penolakannya terhadap kompor listrik ini. Sebenarnya bagaimana Pak? Sebelum juga menanggapi nanti kebijakan pernyataan dari pendengar. Silakan Pak Ramson. Selamat siang Mas Junior, selamat siang semua pendengar. Kalau kita dari awal menolak konversi kompor LPG ke kompor induksi atau kompor listrik. Sebenarnya ini sikap dirut atau direksi PLN yang reaktif panik karena oversupply energi listrik kita. Karena waktu membangun pembangkit listrik antara lain yang 35.000 megawatt, saat itu prediksi pertumbuhan ekonomi kita kan rata-rata per tahun 7%. Tetapi kan tidak tercapai sebelum COVID dan juga pada saat COVID. Sehingga demand atau permintaan energi listrik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi oversupply mau dipaksakan. Termasuk tadinya mau menghapuskan pelanggan 450 volt ampere atau 450 VA. Itu kita tolak. Alhamdulillah itu Pak Presiden setuju. Terus ini untuk konversi ke kompor induksi ini tiba-tiba aja PLN membeli 300.000 kompor induksi. Tiba-tiba itu artinya tidak ada persetujuan ke DPR atau bagaimana? Enggak, belum ada. Jadi karena udah keburu dibeli, akhirnya kita buat keputusan itu hanya untuk uji teknis. Terus yang kedua, katanya kan kalau misalnya ini digunakan oleh pelanggan yang menggunakan listrik bersubsidi 450 VA atau 900 VA, itu nanti meterannya berbeda dengan yang digunakan untuk kompor induksi ini. Kalau untuk kompor induksi ini harganya harga keekonomian, harga pasar. Jadi ini sangat merepotkan masyarakat. Itu secara teknis ya, sangat merepotkan masyarakat. Dan ini membebankan rakyat kecil. Harus merubah sistemnya lagi, harus dibuat beda kabelnya, beda meterannya dengan yang subsidi 450 atau 900 VA. Padahal kompor induksi, kompor listrik ini sekali digunakan membutuhkan daya 1.200 watt. Itu yang paling terendah. Kita juga udah lihat kompornya. Artinya harus memindah daya berarti Pak kalau begitu. Iya, kalau dia makanya harus bikin kabel tersendiri gitu. Meteran tersendiri dengan yang subsidi. Itu kan soal teknis, masalah yang dihadapi rakyat. Belum lagi nanti harga listriknya akan naik karena harga keekonomian. Jadi sangat membebankan rakyat. Ini nggak jelas, ini maunya di direksi PLN ini. Terus yang keempat, kalau oversupply energi listrik itu nanti kan sekitar 3-4 tahun lagi normal pertumbuhan ekonomi, demand atau permintaan energi listrik itu kan akan meningkat. Nanti 3-4-5 tahun yang akan datang tidak akan oversupply lagi. Nanti kalau tidak oversupply, sementara udah digunakan oleh misalnya sekian puluh juta pelanggan listrik,
nanti kan bisa jadi defisit energi listrik. Makanya kita sarankan bahwa kalau oversupply ini pertama yang dilakukan ini didistribusikan ke grup-grup atau area-area yang pembangunan area-area industri. Selama ini kan oleh Menteri SDM memberikan izin operasi untuk mereka membangun pembangkit listrik. Ini area-area industri ini aja yang harus membeli listrik dari PLN. Karena memang sesuai dengan undang-undang, PLN yang mendistribusikan, menyediakan energi listrik untuk umum. Jadi jangan diberi izin kepada pembangunan area-area industri atau area-area perumahan menengah ke atas supaya tidak membangun pembangkit listrik sendiri, supaya listriknya dibeli dari PLN. Terus yang kedua, sebenarnya PLN bisa merenegosiasi ke IPP karena memang sekarang ini sekitar 35% pembangkit listrik itu adalah milik IPP, Independent Power Producer. Itu kan ada kontraknya memang. Jadi itu bisa misalnya kontraknya 25 tahun. Bisa produksinya diturunkan sekarang tapi diganti dengan memperpanjang kontrak 3 tahun. Jadi sehingga tidak menyulitkan rakyat, cuman kurang inovasi, kreativitas direksi PLN ini mungkin karena dirutnya lobby ke presiden langsung-langsung. Jadi kadang-kadang analisis yang diberikan kepada Bapak Presiden tidak akurat. Makanya kita dari fraksi Gerindra menolak konversi kompor LPG ini ke kompor listrik. Itu dipaksakan, tidak boleh. Kecuali memang ada masyarakat yang mau menggunakan, ya silahkan. Ini tiba-tiba mau dianggarkan 6 triliun, dari mana juga uangnya nggak jelas. Terus yang ketiga, sebenarnya PLN ini disubsidi oleh rakyat juga, bukan hanya di APBN. Itu kan ada 72,5 triliun subsidinya. Yang 450 VO itu ya? Untuk APBN. Belum yang DPO, belum. Itu untuk APBN. Kalau yang DPO yang kita perjuangkan, termasuk saya memperjuangkan periode kemarin, itu namanya Domestic Price Obligation untuk energy security, supaya aman distribusi energi listrik kita, supaya terjangkau mereka membeli. Salah satu energi primernya kan batu bara, karena mendekati 60% masih menggunakan batu bara, seluruh pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Ini kan kita perjuangkan, misalnya kalau sekarang harga di pasar global rata-rata $400 per ton. Kalau harga ke PLN itu hanya $70. Jadi kalau 410 dikurangi 70 dikali 125 juta ton yang mereka pakai per tahun, kali 15.000 per dolar, itu sudah 637,5 triliun loh. Itu diproteksi oleh rakyat. Jadi maksud saya, janganlah buat suatu rencana kebijakan operasional mereka dengan melobi presiden untuk mengorbankan rakyat. Itu yang kita tidak setuju. Makanya kita minta, kalau karena udah dilaporkan, udah keburu diberi kompornya, udah itu uji teknis saja. Jadi jangan dibuat lagi kebijakan. Kan kadang-kadang Bapak Presiden ini kan hatinya baik, tapi kalau dikasih masukan di satu pihak kan seakan-akan dibuat hitung-hitungannya, belum tentu hitungannya akurat. Coba dia udah sama kita hitung-hitungan di depan Bapak Presiden. Kita hitung bagaimana itu akan mengorbankan rakyat gitu. Padahal mereka nggak hitung kalau nanti 5 tahun yang akan datang pertumbuhan ekonomi akan normal, demand akan meningkat gitu. Karena paralel pertumbuhan ekonomi dengan permintaan energi listrik. Apalagi tadi dibuat kebijakan bahwa setiap membangun area-area industri jangan membangun sendiri pembangkit listriknya, harus beli dari PLN. Itu kan tepat, itu kan yang bisnis. Jadi kalau rakyat kecil dikorbankan, dia hanya 450 VA, terus mau diganti lagi 900 VA, terus mau dibuat lagi harus kompor induksi, sekali pakai 1200 watt, terus peralatannya jadi khusus, harus khusus, pembeliannya harus khusus. Yang untuk masaknya juga kita lihat harus khusus dari baja, semua harus khusus. Jadi produsennya juga khusus. Ini kan nggak benar gitu. Ini memang sangat merepotkan rakyat, makanya kita tolak. Dan ini belum kita bahas di Komisi 7 dengan pemerintah. Jadi padahal setiap kebijakan energi itu harus kita bahas di pemerintah. Makanya kita tolak PLN ikut-ikutan membuat kebijakan energi. Mereka hanya operator. Jadi makanya itu sudah saya sampaikan juga di rapat, baik di public opini seperti ini. Jadi di rapat juga udah kita putuskan waktu di Komisi 7 DPR RI. Makanya ini suatu kebijakan
suatu rencana yang nggak tepat gitu. Padahal soal harga gas ini kan sekarang lagi tinggi, memang lagi ada invasi atau perang antara Rusia dengan Ukraina. Kalau nanti itu udah mereda, misalnya 2 tahun yang akan datang, itu deposit gas di dunia ini lagi banyak-banyaknya ini. Nanti malah kita malah oversupply lagi untuk gas ya berarti ya? Iya, maksud saya gas itu nanti akan turun harganya. Jadi makanya ini, jadi itu hanya sifat reaktif dan panik, tapi jangan membuat kebijakan. Nanti sesudah misalnya normal kan bahaya juga. Baik. Kan nanti akhirnya harga ditinggikan, rakyatnya kasihan. Jadi itu yang nggak benar itu dari kadang-kadang itulah kalau di Rut PLN direkturnya ntar 3 tahun lagi diganti, mereka udah lupa. Tapi udah keburu dibuat keputusan seperti itu kan bahaya. Itu yang kita sampaikan ke Bapak Presiden juga gitu. Ada Pak Marzuki ya, kita akan sapa pendengar dulu Pak ya. Ya, tadi pagi Menteri Menko sama Menteri SDM sudah mengatakan bahwa dibatalkan. Rencana itu. Ya, tapi sudah kadung beli Pak. Ya. Nanti kita akan tanggapi lagi. Ada pendengar yang bergabung Pak Ramson ya, ada Pak Marzuki di Depok, rekan saya Pak Marzuki silakan. Terima kasih. Pak Marzuki silakan Pak Marzuki. Siang Pak. Selamat siang Pak. Begini Mas, Pak. Bagaimana Pak Marzuki? Kalau saya sih bisa maklum kebijakan pemerintah semua ini tentang kenaikan itu nggak perlu rakyat kecil, semuanya bikin susah rakyat kecil. Tapi kalau saya bisa maklum walaupun kenaikan ini lebih dari ini juga, karena apa? Yang berkuasa ini kan waktu kampanye kan bilangnya partai wong cilik, tapi setelah berkuasa partai wong licik. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Pak Marzuki. Ini menyampaikan pendapat. Ada lagi Pak Marbun di Depok. Pak Marbun silakan. Ya, selamat siang semuanya dan narasumber. Selamat siang Pak, silakan Pak. Oke, maaf kalau saya mengatakan ini kebijakan yang konyol ya. Kenapa saya bilang demikian? Ini kan tadi Bapak DPR itu ngomong bahwa ini ada kelebihan daya listrik, ya toh? Ya. Makanya sudah diambil kompor gas duluan. Ini kan solusi kayak begitu kan, itu kan solusi anak kecil. Harusnya dipikirkan, ini kalau ada kelebihan, ini mau diapain? Disalurkan kemana? Harusnya berpikir begitu. Jangan ujuk-ujuk buat kebijakan, wah beli kompor. Jadi enak banget cara berpikirnya kayak begitu gitu loh. Itu satu. Nah, bila mana nanti orang semua sudah pakai kompor listrik, listriknya ada nggak untuk menambahkan? Nah, harusnya kalau memang mau ke situ itunya harusnya dibangun dulu kayak waduk-waduk dari PLTA yang tidak menggunakan bahan bakar lagi. Harusnya itu dulu yang dirancang, baru nanti beralih ke situ. Sebab apa? Jadi kebijakan-kebijakan yang kayak begini kok, saya jadi khawatir ya, ada kepentingan terselubung di situ. Kenapa saya bilang demikian? Ini kok belum ada apa-apa, kok udah diambil kompornya. Ini ada apa? Apa dia ada hubungannya sama pemilik atau perusahaan kompor itu? Itu perlu dipertanyakan juga sama DPR. Kenapa terjadi begitu? Nah, itu yang kedua. Jadi ada juga untuk mobil listrik. Ini listrik kita ini sebenarnya belum stabil kok. Apa kenaikan nanti kalau memang penggunaannya melebihi dari kapasitas yang sekarang lebih? Apa sudah mampu? Apalagi nanti kalau ada pemadaman ya Pak, nggak bisa masak ya Pak? Ya iya. Iya memang. Kita pernah mengalami itu. Saya seringkali di Depok itu dulu waktu kekurangan itu dimatikan sehari. Di daerah sana dimatikan sehari. Jadi, aduh ini petinggi-petinggi ini kayaknya kalau saya bilang apa sekolahnya hanya bisa dapat ijazah aja gitu, apa enggak otaknya enggak dikasih berpikir gitu. Baik. Baik Pak Marbun, terima kasih ya Pak Marbun ya. Kita sudah menerima poinnya. Kita akan ke Pak Andi di Cilengsi ya. Pak Andi silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Andi, silakan. Pak Ramson dari DPR ini ya. Ya, dan juga ada Pak Jaka Aminata dari Undip ini Pak, silakan Pak. Oh Undip, ya jadi begini Pak, saya kan melihat begini, ini intinya kan kita menuju ke sebuah persaingan antara penguasa teknologi baru dengan teknologi yang konvensional, yaitu minyak bumi dan listrik, gitu ya. Cuma kan persoalannya di sini terkesannya pemerintah ini terjebak dalam teknologinya Tesla.
Ya kan, sebab ini kan kita tahu setelah Pak Jokowi, si Opung itu ketemu dengan Elon Musk ya. Kan, kemudian setelah itu mobil listrik, sekarang kompor listrik, ya kan? Ya. Ya saya yakin begini bahwa pemerintah ini kadang tidak melihat kebijakannya ini keuntungannya buat siapa yang menikmati. Kan ujung-ujungnya yang akan menikmati nanti siapa? Ya, bukannya kompor listriknya buat rakyat, Pak. Berarti yang menikmati rakyat dong, Pak. Sementara rakyat yang jadi korban, Pak. Sementara rakyat yang jadi korban. Kompor listrik itu korbannya rakyat. Kita akan beli kompor listriknya, kemudian kita akan bayar lebih mahal lagi, ya kan? Kan seperti itu. Yang diuntungkan siapa? Yang membuat kompor listrik. Siapa yang membuat? Pertanyaannya apakah yang membuat nanti itu adalah konsumen dalam negeri, produksi dalam negeri, atau kita impor lagi dari luar? Baik. Jadi dengan teknologi untuk mobil nanti, siapa yang diuntungkannya? Tesla dan konco-konconya. Oke, kemudian baik. Yang satu lagi. Apa, Pak? Indonesia kan kaya akan gas sebetulnya. Kenapa gas itu tidak kita produksi dan kita maksimalkan produksi dalam negeri? Kenapa harus bergantung kepada impor terus? Sementara bahkan fosil-fosil, tumbuh-tumbuhan apapun bisa dibuat gas itu kan. Kenapa tidak teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang sebetulnya dimiliki tidak terbatas oleh Indonesia? Saya pikir itu, ya saya sepakat dengan penelpon sebelumnya lah. Ini kebijakan konyol yang hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu dan yang terlibat dalam memperkaya penguasa ekonomi baru hari ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Kita punya cadangan gas terbesar nomor 4 di dunia. Kalau tidak salah di blok Sakakamang, Desa Tampang Baru, daerah Sumatera Selatan kalau nggak salah ya. Ini punya Indonesia. Tapi kita tanggapi dulu beberapa penanya dari pendengar. Kita ke pendengar ada kita ke Pak Jaka dulu barangkali ya untuk menyampaikan beberapa masukan dari pendengar tadi. Sebenarnya ada pertanyaan begini Pak Jaka, apakah kemudian pemerintah ini kebijakan ini akibat dari pemerintah yang tidak mampu untuk menyediakan gas bagi masyarakat, kira-kira begitu. Dan juga respon dari pendengar tadi dan juga pertanyaan yang barangkali bisa dijawab di negara-negara lain, karena Pak Jaka pasti sering keliling dunia. Kompor listrik itu bagaimana kondisinya Pak? Silakan Pak Jaka. Oke, baik Mas Junia. Jadi ini menarik sekali nih tanggapan dari para penelpon, dari Bapak Tangerang dan juga dari anggota DPR, Pak Remsen. Jadi kalau boleh ya saya ulang kembali, kebijakan energi itu merupakan salah satu kebijakan pertahanan negara juga. Jadi itu bukan kebijakan yang mungkin bersifat panik, ya. Dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk mengkritisi secara tajam, tetapi secara akademisi bahwa kebijakan energi harus merupakan kebijakan jangka panjang, bukan kebijakan yang terkonyong-konyong atau kelihatan panik atau mendadak. Jadi kita perhatikan juga seperti Pak Remsen tadi bilang tentang supply and demand dan sebagainya. Dan juga Mas Julian tadi juga mengatakan bahwa kondisi kelistrikan yang ada di Indonesia ini masih on off. Jadi kadang mati tanpa pemberitahuan. Kalau kita lihat di negara-negara Asia Pasifik maupun di Eropa, pemberitahuan listrik mati itu minimal 2 bulan sebelumnya. Jadi jamnya jelas, tanggalnya jelas. Nah kita tidak jelas, tiba-tiba mati. Nah dalam hal ini, nah itu merupakan salah satu policy kebijakan pemerintah yang harus selalu kita evaluasi. Karena apa? Karena pemerintah sebagai penyedia infrastruktur harus memberikan pilihan kepada rakyat. Apakah rakyat merasa nyaman dan tidak menggunakan kompor listrik atau menggunakan gas? Jadi rakyat diberikan pilihan, dan itu adalah tugas negara. Nah dalam konteks public economic harus menyediakan pilihan infrastruktur yang menurut rakyat tidak membebani. Sehingga kita harus ada pilihan seperti itu. Karena kita tahu, kalau kita menggunakan listrik saat ini di Indonesia khususnya, bukan di negara-negara maju yang notabene sumber utama adalah nuklir, ya. Nah, kita juga pernah melakukan riset untuk nuklir di Indonesia. Itu tegangannya 220 saat ini di Indonesia. Sedangkan di negara-negara yang mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir, mereka itu tegangannya cuma 100 sampai 110. Jadi kalaupun ke setrum dan sebagainya, tidak akan berbahaya. Yang kedua tentunya karena tegangannya rendah, bebannya rendah gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kita harus mengubah infrastruktur, bukan langsung mengadakan, bukan uji coba ya harusnya ya. Harusnya pemerintah sudah melakukan riset. Nah itu yang harus kita pahami. Dan juga kalau kita bicara masalah
sumber utama yang berkaitan dengan lingkungan, karena dari gas, mineral listrik dan sebagainya, kembali ke fosil, kita itu baru menggunakan atau masih menggunakan 85% lebih energi fosil. Jadi kalau misalnya kita mau green ekonomi, mau environmental green dan sebagainya, ya kita masih jauh dari itu. Sehingga hemat saya kebijakan yang ada bukan kebijakan yang sekonyong-konyong. Tentunya kami dari akademisi, apalagi dari public university, tentunya juga harus memberikan masukan, memberikan kritik, tentunya yang membangun ya. Artinya bahwa jangan sampai masyarakat ada keterpaksaan. Ini yang saya garis bawahi. Karena itu jangan sampai kebijakannya bersifat populis atau yang penting laku dulu, yang penting kebijakannya jangka pendek. Oh jangan, itu nanti akan bertentangan dengan policy khususnya energi, di mana kebijakan di bidang energi minimal, menengah dan jangka panjang, sehingga rakyat tidak dipaksa untuk memilih mengambil sesuatu di mana mereka belum bisa atau merasa tertekan. Demikian Mas Yuni ya. Ya. Artinya sebetulnya sekarang sudah dibatalkan kebijakannya Pak. Kalau kita lihat kan. Iya, dibatalkan karena itu tidak sesuai dengan teori maupun policy. Tidak apa-apa kita berdiskusi selama seperti ini. Karena apa? Karena isu-isu seperti ini nanti akan berulang. Entah di era Presiden Jokowi atau nanti setelah di era Presiden Jokowi. Karena apa? Karena di bidang energi, kebijakan energi itu sangat sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kalau kita tahu sebetulnya di negara-negara maju, bayangkan Indonesia diserang selama 3 hari, sudah lumpuh kita. Artinya apa? Kita tidak punya ketahanan energi, kita tidak bilang tentang jumlah tentara, jumlah fasilitas perang yang kita miliki, kita bicara energi saja. Supply chain-nya di stop, ya sudah kacau kita. Sehingga kita tidak bisa bertahan di era modern sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Nah, hal itu tercermin dari apa? Dari supply chain di dalam pengadaan energi, khususnya dalam hal ini contohnya yang paling ringan adalah, bukan ringan, ini masalah yang pelik dan berat sebetulnya, yaitu penyediaan energi khususnya untuk rumah tangga, untuk masyarakat, dari gas ke listrik, atau kalau kita bicara tentang isu-isu di bidang energi atau lingkungan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Ramson ya. Pak Ramson tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Jakar dan juga barangkali dari pendengar tadi ada masukan dari Pak Marbun, juga Pak Andi dan Pak Marzuki tadi. Bagaimana? Silakan Pak Ramson. Pertama, yang dari Bapak pendengar tadi sangat bagus. Memang tadi belum terpikir untuk memeriksa 300.000 kompor induksi yang udah dibuat kontrak oleh PLN itu, suppliernya siapa? Itu belum ada konfirmasi sama sekali Pak Ramson? Belum. Jadi tiba-tiba aja mereka bilang udah dibeli. Gimana nih penyalurannya? Jadi karena udah dikatakan dibeli, keputusan kita itu hanya uji teknis, tidak dalam kebijakan, karena tidak berhak PLN membuat kebijakan energi. Mereka hanya operator. Jadi mereka udah salah waktu itu. Mereka mispersepsi mengenai Komisi 7 DPR RI. Seakan-akan kita tidak paham. Kita sangat paham lah soal itu, atau cukup paham. Hanya tadi ide yang bagus. Perlu memang diperiksa siapa suppliernya 300.000 itu. Karena mereka udah kontrak. Tinggal supply itu. Kok tiba-tiba, terus uangnya di mana? Karena selama ini kan disubsidi nih PLN. Sampai kita proteksi, kita melihat dari keamanan energi, dari sisi energi security, makanya kita pertahankan domestic price obligation, bukan hanya domestic market obligation. Artinya dari misalnya 500 juta metrik ton produksi batu bara, itu 25% untuk dalam negeri. Kalau dulu kan hanya volumenya 25%, tapi periode kemarin tahun 2018-2019 kita putuskan bahwa batas harga ke PLN itu $70 per metrik ton. Kalau sekarang kan harga 1 metrik ton di pasar global itu sudah $410-430 per metrik ton. Taruh kalau 410, mereka diproteksi per metrik ton dikurangi $70, berarti $340 yang disubsidi oleh rakyat, bukan oleh pemerintah, kali 125 juta metrik ton kali $15.000 per $, itu diproteksi mereka. Kita membuat keputusan itu dari sisi keamanan energi agar terjamin keberlanjutan ketersediaan ataupun pengadaan energi listrik untuk umum di Indonesia.
Tetapi jangan mereka menjadi membalik mengorbankan rakyat kecil. Itu yang kita rada marah itu sama PLN. Tapi mereka melapor sudah keburu dibeli ini yang 300.000, jadi kita putuskan itu hanya uji teknis. Makanya sebagai kebijakan dibatalkan. Uji teknis di Solo dan Bali apakah sesuai, Pak? Tapi karena udah dibeli, mungkin mau dibagi-bagi dulu gitu untuk sekedar digunakan gitu. Nah ini memang tadi ide pendengar itu bagus juga, harus diperiksa siapa suppliernya, bagaimana perhitungan harganya, kan gitu. Ya biarpun kita nggak sampai ke teknis, nanti akan kita minta BPKP atau siapa yang terkait memeriksa BUMN hitung-hitungannya untuk melakukan pemeriksaan. Itu ide yang bagus tuh. Jadi ada audit khusus, karena DPR RI bisa meminta BPK melakukan audit khusus sesuai dengan amanat konstitusi. Itu ide yang bagus. Tapi yang jelas Bapak Presiden Jokowi sudah merespons bahwa apa yang diputuskan di Komisi 7 DPR RI dan juga pandangan dari anggota-anggota DPR RI termasuk saya juga beberapa hari yang lalu dan juga di rapat, bahwa kemarin Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa itu tidak ada konversi kompor LPG ke kompor listrik atau kompor induksi yang tidak ada ya, memang sudah tegas Presiden oleh Menko Ekonomi dengan Menteri SDM secara formal, katanya sesuai arahan Presiden. Jadi bukan mereka sendiri yang membuat keputusan itu. Jadi memang benar, memang sudah tegas, memang tidak akan ada konversi ini, begitu ya? Iya, jadi kebijakan itu tidak ada. Ini makanya tadi ide yang bagus juga dari pendengar itu, diperiksa itu, kenapa tiba-tiba ada pengadaan 300.000 unit itu. Apakah nanti dari ide pendengarnya akan ditindaklanjuti Pak Ramson untuk memeriksa dari mana ini? Ya itu, nanti saya akan sampaikan di rapat Komisi 7 DPR RI. Kita minta supaya itu diaudit. Karena itu kita dengar juga hanya dari satu orang supplier gitu. Ya, tapi kalau tadi kan ada 300.000 yang sudah ada dan akan diuji-cobakan ke Bali dan juga di Solo ya? Sudah dikontrak, iya akan mau coba, ya betul. Itu nanti bagaimana? Karena tadi Pak Jaka juga mempertanyakan. Itu lanjut dibeli gitu. Waktu laporan ke kita itu udah dibeli. Enggak, maksudnya nanti kesiapan masyarakat di sana bagaimana? Kan tidak semua punya punya daya listrik yang tinggi Pak di wilayah itu. Makanya belum menjadi suatu kebijakan mereka udah langsung beli. Itu yang nggak benar sebenarnya. Nah itu makanya tadi ide itu bagus. Kita akan minta untuk diaudit. Karena sebenarnya belum ada kebijakan, kenapa tiba-tiba terus beli? Pakai anggaran PLN kan, bukan anggaran kantong pribadi masing-masing direksi. Iya, pakai anggaran BUMN ya, PLN ya. Iya dong. Maksudnya. Padahal disubsidi itu PLN 72,5 triliun hanya dari APBN. Baik. Saya ke Pak Jaka ya. Pak Jaka menanggapi ini bagaimana? Ada dari Pak Ramson menyampaikan sudah ada ketegasan dari pemerintah bahwa ini tidak akan dilanjutkan lagi ya. Tapi mungkin barangkali mau disampaikan Pak Jaka, silakan. Iya, jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini mungkin sekedar menggarisbawahi sebelum memberikan atau melonsis sebuah kebijakan kepada masyarakat tentunya harus hati-hati, harus dikaji dulu, dikonsultasikan dengan DPR dan sebagainya. Karena apa? Kalau sebuah kebijakan diterolkan, di-launching, kemudian ditarik kembali, dibatalkan, terus kemudian nanti terjadi kebingungan dan sebagainya. Jadi menurut saya investigasi dari Bapak dengar tadi menurut saya ya betul adanya ya, sehingga memang kita akan membangun kritik yang membangun terhadap pemerintah, sehingga kita kontrol tidak memberikan kebijakan yang tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Karena apa? Karena itu akan memberatkan dan akan membuat gaduh kondisi bangsa dan negara. Dan tentunya perihal ini itu tidak disaksikan oleh Indonesia tapi pihak luar. Artinya bahwa kita sangat fragile dan rentan terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Dan ini menurut saya kita harus hati-hati dari DPR, dari masyarakat akademisi dan masyarakat tentunya tidak akan lelah untuk mengkritisi maupun memberikan masukan yang pasti. Apalagi menyangkut jadi orang banyak yang kita sebut sebagai energi. Karena apa? Karena saya yakin pemerintah juga mungkin bukan ini ya, bukan panik sekali ya, tetapi memang kebijakan 35.000 watt itu sampai Juli tahun 2022 itu baru terpasang sekitar 40% itu. Jadi itu pun masih ada lag-nya. Lag apa? Tidak terjual kalau misalnya kita bicara masalah supply and demand.
Nah, konteksnya sangat sederhana sekali kalau kita bicara masalah ekonomi. Supply and demand, jadi seperti yang katakan Pak Hamson tadi, oversupply. Nah, untuk itu jangan sampai kebijakan yang ada itu memberatkan. Walaupun ini sudah dibatalkan, tidak masalah. Tetapi kan tidak semudah itu ya. Itu tetap akan membekas dan nanti jangan-jangan di tahun-tahun mendatang nanti ganti presiden dan sebagainya. Kebijakan seperti itu seperti kebijakan yang besok pagi, kebijakan minggu depan, bulan depan, tidak bisa. Sekali lagi kita bicara masalah energi, jadi itu adalah kebijakan jangka menengah dan panjang. Menengah itu berapa? Ya 10 tahun ke atas. Kalau kita bicara tentang riset di bidang energi, itu sekitar 20-30 tahun mendatang. Jadi rakyat bisa memilih mana yang tepat untuk mereka berdasarkan infrastruktur yang ada, berupa gas, berupa listrik, atau pilihan yang lain. Dan juga, kita perlu tahu bahwa PLN fungsinya salah satunya adalah memang memonopoli, dan untuk itu berarti PLN dan pemerintah ya harus ada di pihak rakyat. Artinya tidak membebani di luar kemampuan mereka. Demikian Mas Dinia. Iya, saya ingin tanya ke Pak Ramson. Pak Ramson, kita sebenarnya punya ini nggak sih Pak, grand design atau kebijakan jangka panjang energi kita Pak? Pak Ramson. Itu hanya bersifat umum, Mas Suari. Ya. Hanya bersifat umum. Seharusnya Menteri SDM harus punya kebijakan energi nasional yang imperatif, yang operasional. Yang itu memang belum ada. Makanya seperti ini bisa PLN tiba-tiba ujuk-ujuk langsung beli kompor listrik, terus mengekspos, mungkin membuat langsung presentase ke Bapak Presiden, karena mungkin bisa ada koneksi pribadi. Seharusnya itu harus melalui Menteri SDM, tapi loncat langsung ke istana. Tetapi sesudah kita jelaskan, baik melalui public opinion yang sampai ke Bapak Presiden, agar jangan mudah menerima analisis yang tidak akurat gitu. Alhamdulillah itu Pak Presiden kan pertama sudah menolak ataupun membatalkan rencana men-stop yang pelanggan 450 VA. Tadinya kan 450 VA mau dinaikkan semua menjadi 900 VA. Tidak disebut dinaikkan, tetapi harga 450 dengan 900 kan beda. Abonemennya 1:2, per KWH-nya juga 1:2. Terus yang ini juga begitu, tiba-tiba aja. Mungkin waktu mula-mula dibuat analisis. Kalau bicara lisan kan, ya sampai teknis segitu kan Bapak Presiden nggak langsung lah, ya kan? Itu bagaimana keakuratan yang membuat laporan itu. Makanya kita minta juga, kita berikan artinya sebagai masukan pembanding kepada Bapak Presiden, baik di rapat juga sebagai fungsi kita, domain kita, dan itu yang membuat kebijakan juga harus Menteri SDM. Tapi di public opinion juga kita sampaikan seperti ini, misalnya kan mungkin didengar Bapak Presiden atau dilaporkan oleh staf khususnya, seperti itu, sehingga ada perbandingan bagi Bapak Presiden ya. Itu yang kemarin Bapak Presiden sudah membatalkan konversi kompor LPG ini ke kompor industri atau kompor listrik yang disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian dan Menteri SDM. Jadi memang itu sangat diperlukan. Tadi saran Bapak akademisi kita itu pas sekali, dan juga seperti ini masyarakat idenya kadang-kadang ada yang yang akurat gitu, artinya yang up to date, aktual, maksudnya aktual. Jadi udah pas juga, karena kita juga tidak terpikir tadinya untuk memeriksa itu. Kenapa tiba-tiba ada 300.000 pengadaan kompor induksi yang sebelumnya belum menjadi suatu kebijakan energi kita gitu. Baik, terima kasih Pak Jaka dan juga Pak Ramson ya sudah berbincang bersama El Sinta pada siang hari ini. Selamat siang Bapak-bapak semua. Ya, selamat siang. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan pengamat ekonomi energi dari Universitas Diponegoro Bapak Jaka Amiata dan juga anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian. El Sinta News in Talk.